ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang aturan sinus kosinus. Sebelum kita masuk ke aturan sinus kosinus, terlebih dahulu kita harus mengetahui beberapa macam segitiga. Nah, diingat kembali bahwa ini adalah segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Segitiga siku-siku itu memiliki satu sudut yang bernilai 90 derajat. Kemudian segitiga sama kaki karena ini memiliki dua sisi yang sama besar, sedangkan segitiga sama sisi ini memiliki tiga sisi yang sama besar. Untuk segitiga sembarang itu memiliki tiga sudut yang berbeda, sisinya juga berbeda. Karena kita materi yang akan dibahas adalah aturan sinus kosinus, itu hanya berlaku untuk segitiga sembarang. Perlu diketahui bahwa segitiga sembarang ada contohnya, misalkan ada sebuah segitiga sembarang ABC. Nah, di depan sudut A itu terdapat panjang sisi A. Nah, jadi jika ada simbol huruf kecil seperti ini, itu menandakan panjang sisinya. Berarti di depan sudut A, nah ada titik A besar, di depannya itu adalah panjang sisi A-nya. Kemudian, untuk yang B besar itu merupakan sudut B. Nah, jika ada B kecil berarti itu adalah panjang sisi dari B. Nah, berarti yang ini AC atau yang di depan dari sudut B itu merupakan panjang sisi dari B. Sedangkan yang di hadapan sudut C itu merupakan panjang sisi dari C atau panjang AB, itu sama aja. Berarti yang di depan sudut masing-masing itu merupakan panjang sisi dari segitiga tersebut. Aturan sinus. Nah, yang pertama kita bahas mengenai aturan sinus. Ini digunakan jika salah satu pasang atau sudut dan sisi yang dihadapinya sudah diketahui. Nah, misalkan ada sebuah segitiga sembarang ABC. Di sini terdapat satu sudut beta, kemudian ada lagi sudut theta. Sudut theta itu milik dari A, sudut beta itu milik dari B. Kemudian ada panjang sisi dari sudut B yaitu B kecil. Nah, di sini terdapat dua sudut dan satu sisi. Nah, ini kalau ditanyakan kita bisa menggunakan aturan sinus. Yang mana rumus-rumus dari aturan sinus yaitu A per sin A sama dengan B per sin B, kemudian C per sin C. Jadi ini rumusnya tidak harus ketiga-tiganya dipakai, bisa dua saja. Ini tergantung bentuk soal meminta seperti apa. Jadi bisa A per sin A dengan B per sin B saja, atau B per sin B sama dengan C per sin C. Itu bergantung pada yang diketahui soal. Oke, kita langsung ke contoh dari aturan sinus. Contoh yang pertama yaitu pada segitiga ABC diberikan panjang sisi C adalah 8 akar 2, panjang sisi B 8, dan sudut B adalah 30. Yang ditanyakan adalah berapakah besar dari sudut C. Nah, pertama kita buat dulu segitiganya, segitiga sembarangnya. Itu ada sebuah segitiga sembarang ABC. Nah, lihat lagi panjang sisi C, berarti panjang sisi C ini berada di depan sudut C. Nah, inilah dia yang 8 akar 2. Kemudian panjang sisi B berarti yang berada di hadapan sudut B. Nah, berarti B-nya ada di sini. Yang besarnya adalah 8. Kemudian sudut B-nya adalah 30. Nih. Yang ditanya adalah sudut C. Itu bisa kita gunakan rumus B per sin B sama dengan C per sin C. Karena yang diketahui di situ adalah panjang sisi B, panjang sisi C, dan sudut dari B. Makanya kita menggunakan B per sin B sama C per sin C. Langsung saja B tadi kita sudah tahu itu adalah 8.
per sin B-nya adalah sin 30 sama dengan C. C-nya tadi adalah 8 akar 2 per sin C. Nah, sin C inilah yang akan kita cari karena kita akan menentukan sudut dari C. Oke, 8 per, nah setengah ini datang dari sin 30. Untuk tahu sin 30 itu berapa, silahkan lihat lagi ke video sebelumnya tentang sudut trigonometri yang istimewa. Sama dengan 8 akar 2 per sin C. Ini bisa kita kali silang. 8 dengan sin C itu menjadi 8 kali sin C. Kemudian 8 akar 2 itu kita kali dengan setengah menjadi 8 akar 2 kali setengah. Jadi 8 sin C sama dengan, nah 8 itu bisa kita, 8 akar 2 bisa kita kali setengah, itu bisa sama-sama dibagi 8 dengan 2-nya. Mengapa ini bisa dibagi? Kalau pada matematika, akar itu bisa dioperasikan angka di depannya dengan angka yang lain karena perkalian, tapi kalau penjumlahan itu tidak diperbolehkan. 8 dibagi 2 menjadi 4 akar 2. Karena yang ditanyakan adalah sin C, maka sin C sama dengan 4 akar 2 per 8. Kemudian sederhanakan 4 dengan 8-nya sehingga menjadi setengah akar 2. Ingat kembali, sin yang nilainya setengah akar 2 itu adalah sudut 45 derajat. Berarti sin dari 45 inilah yang menjadi setengah akar 2. Sehingga jawabannya sudut C itu merupakan 45 derajat. Oke, ke contoh soal kedua. Pada segitiga DEF diketahui sudut D sama dengan 60, sudut E 45, dan panjang DF sama dengan 10 cm. Hitunglah panjang EF. Oke, jangan lupa dibuat segitiganya dulu untuk mempermudah kita. Langsung dibuat yang apa-apa saja yang diketahui. Sudut D 60, sudut E 45, dan panjang DF-nya adalah 10. Yang ditanya EF. Langsung kita masuk ke dalam rumus. E per sin E sama dengan D per sin D. Oke, E-nya adalah 10 karena yang di depan sudut E itu merupakan panjang sisi dari DF atau panjang sisi dari E kecil. Makanya di situ menjadi 10. D-nya yang akan kita cari karena EF yang ditanyakan itu merupakan panjang sisi dari D, karena di depan sudut D itu merupakan panjang sisi D. Nah, panjang sisi D-nya itu sekarang adalah EF. Sehingga menjadi D per sin 60 karena sudut dari D adalah 60. 10 per setengah akar 2 sama dengan D per setengah akar 3. Ini langsung saja dimasukkan. Kemudian kali silang 10 dengan setengah akar 3. Kemudian setengah akar 2 dengan D. Nah, ini langsung saja disederhanakan menjadi 5 akar 3 sama dengan D setengah akar 2 karena D yang akan dicari, langsung D sama dengan 5 akar 3 per setengah akar 2. Itu artinya sama dengan 10 akar 3 per akar 2. Nah, ingat, kalau pada pecahan itu tidak diperbolehkan penyebutnya akar, sehingga kita rasionalkan dengan cara mengalihkan akar sekawan. Nah, akar sekawannya apa sekarang adalah akar 2, sehingga pengali atas bawahnya, baik penyebut dan pembilangnya sama-sama akar 2. Kalikan 10 akar 3 dengan akar 2 dengan akar 2. Nah, 10 akar 3 dikali akar 2 itu menjadi 10 akar 6. Kemudian akar 2 dikali dengan akar 2 hasilnya adalah 2. 10 dengan 2 bisa disederhanakan sehingga hasilnya 5 akar 6. Jadi nilai panjang sisi D yaitu 5 akar 6 atau itu merupakan panjang dari EF adalah 5 akar 6. Selanjutnya yaitu aturan kosinus. Nah, ada ciri khas dari aturan kosinus ini yaitu digunakan jika telah diketahui panjang dua buah sisi dan sudut yang diapit oleh keduanya. Nah, mungkin kurang paham ya dengan maksud ini. Langsung aja kita lihat ke gambar biar mudah dipahami. Misalkan adalah sebuah segitiga sembarang ABC. Terdapat sebuah panjang sisi sudut dari B yaitu B kecil. Kemudian ada panjang sisi dari C. Nah, ada dua buah sisi
dan terdapat satu buah sudut. Nah, ada sudut theta di sini. Jika ada satu buah sudut diapit oleh dua sisi, nah itu kita bisa menggunakan aturan kosinus. Nah, misalkan yang diketahui di sini ada sisi AC dengan BC. Nah, itu sudut C-nya diketahui. Nah, itu bisa kita gunakan kosinus. Jadi intinya kalau aturan kosinus itu jika satu sudut itu diapit oleh dua buah sisi. Nah, itu ciri khas dari kosinus. Jadi jangan bingung lagi kapan kita menggunakan aturan sinus dan kapan kita menggunakan kosinus. Adapun rumus dari kosinus ada 3, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Kemudian C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah BC dikurang 2AB cos C. Jadi intinya kalau misalkan sudut A yang diketahui, berarti yang kita cari adalah panjang sisi dari A. Kalau sudut B yang diketahui, berarti kita tinggal mencari panjang sisi B. Nah, itu ciri khas dari kosinus dan mempermudah kita menghafal rumusnya. Langsung saja kita ke contoh soal supaya lebih mudah dipahami. Contoh yang pertama yaitu pada segitiga ABC diberikan panjang AC 5 cm, panjang AB 8 dan sudut A-nya 60. Hitunglah panjang BC. Langsung ya, buat segitiga sembarangnya dulu. Ini adalah segitiga sembarangnya, ada ABC. Nah, panjang dari AC-nya adalah 5. Kemudian panjang AB-nya 8 dan sudut A-nya 60. Berarti panjang sisi A yang ditanya karena sudut A yang diketahui. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC kali cos A. Kalau bingung dengan A besar, B besar dan A kecil, B kecil, dan C kecil, langsung saja kita buat simbol seperti ini. A kecil itu merupakan dari BC. Nah, sehingga BC kuadrat sama dengan B kecil tadi yang merupakan AC, sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurang 2 kali B-nya tadi kan adalah AC. Nah, langsung ganti. Dikali C-nya tadi adalah A panjang AB dikali cos A. Langsung masukkan yang diketahui. BC kuadrat. Nah, AC ada 5 berarti menjadi 5 kuadrat. Ditambah AB kuadrat 8 kuadrat berarti dikurang 2 ACAB berarti dikurang 2 kali 5 kali 8 dikali cos 60. Sehingga BC kuadrat sama dengan 25 ditambah 64 dikurang 2 kali 5 kali 8 itu 80. Kemudian dikali cos 60. Cos 60 itu adalah setengah. Ingat lagi sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Kemudian BC kuadrat sama dengan 25 tambah 64 itu adalah 89. Itu 80 itu bisa kita kali dulu dengan 2 dikali dengan setengah sehingga dia menjadi 40. Sehingga 89 dikurang 40, BC kuadrat sama dengan 49 sehingga BC akar dari 49. Panjang BC adalah 7 atau panjang sisi dari A. Sama saja. Oke, kita contoh keduanya lagi. Pada segitiga DEF diberikan panjang sisi D 5, panjang sisi F 6, sudutnya 60. Oke, langsung buat segitiga sembarangnya. Ada segitiga sembarang DEF, panjang sisi D-nya itu adalah 5. Kemudian panjang sisi F-nya 6, kemudian sudut E-nya 60. Langsung kita masukkan ke dalam rumus. Nah, lihat. Di sini yang diketahui adalah sudut E, berarti panjang E yang akan kita cari atau si DF. Sehingga buat E kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah F kuadrat dikurang 2 kali DF dikali cos E. Sehingga E kuadrat, masukkan nilai D. D tadi ada 5, sehingga menjadi 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 kali 5 kali 6. Tinggal masukkan saja angka-angka yang diketahui ke dalam rumus dikali cos E. Cos dari 60.
E kuadrat sama dengan 25 ditambah 36 dikurang 2 kali 5 kali 6 itu adalah 60 dikali dengan setengah. Ingat lagi cos 60. Sehingga E kuadrat itu 61 dikurang dengan 60 dikali setengah itu 30. Sehingga dikurang 30. Sehingga E kuadrat sama dengan 31. E itu merupakan akar dari 31. Akar 31 itu tidak perlu dijabarkan karena tidak bisa dikeluarkan. Sehingga hasil panjang sisi E-nya adalah akar dari 31. Oke, yang terakhir itu tentang luas segitiga. Jika tidak diketahui tingginya, nah ini rumus yang kita gunakan untuk segitiga sembarang. Misalkanlah ada sebuah segitiga sembarang ABC, di depan sudut B itu terdapat panjang sisi B, di depan sudut C terdapat panjang sisi C, dan di depan sudut A terdapat panjang sisi A. Itu akan berlaku rumus luas segitiganya. Yang pertama adalah setengah dikali A dikali B dikali sin C. Ini jika diketahui sudut pada C-nya. Kemudian setengah dikali A dikali C dikali sin B jika diketahui sudut dari B-nya. Kemudian setengah dikali B dikali C dikali sin A jika yang diketahui adalah sudut dari A. Langsung ke contoh. Ada segitiga ABC, sisi B-nya 8, sisi C-nya 6, dan sudut A-nya adalah 30. Yang ditanya adalah luas segitiga ABC. Jangan lupa dibuat dulu segitiga sembarangnya. Segitiga sembarang ABC. Oke, di depan sudut B terdapat panjang sisinya 8. Kemudian di depan sudut C atau panjang sisi C-nya adalah 6. Kemudian ada sudut A-nya 30. Karena yang diketahui pada soal itu adalah sudut dari sudut A, maka yang kita gunakan adalah rumus yang ada sin A-nya. Nah, makanya ini rumus yang kita pakai. Luas segitiga sama dengan setengah dikali B dikali C dikali sin A. Sehingga luas segitiganya setengah dikali B. B-nya tadi 8, C-nya 6, sin-nya adalah sin 60 karena yang diketahui pada soal adalah sudut 30. 8 bagi 2 itu menjadi 4, dikali dengan 6, sin dari 30 adalah setengah. Kemudian luas segitiga sama dengan 4 dikali 6 adalah 24 dikali dengan setengah. Luas segitiga sama dengan 24 dibagi 2, hasilnya adalah 12 cm kuadrat. Jadi, luas segitiga ABC-nya adalah 12 cm kuadrat. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila masih kurang paham, silakan diulang-ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.